Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Adesya Putra, mahasiswa dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Anatomi Tumbuhan yang menjelaskan tentang peristiwa membuka dan menutupnya stomata. Oke, sebelum kita menjelaskan tentang peristiwa dan menutupnya stomata, di sini saya memiliki sub-sub materi yang akan saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini yang pertama ada yang namanya pengertian stomata. Dan yang kedua ada peristiwa terbuka dan menutupnya stomata. Yang ketiga, gerak perubahan bentuk sel nasti yang dipengaruhi oleh temperatur, cahaya fotonasti, air hidronasti, dan bahan kimia kemonasti. Oke, kita berlanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian stomata. Bahwasannya kata stomata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti lumut. Stomata adalah pori-pori kecil yang dimiliki sebuah tumbuhan darat. Stomata dapat ditemukan pada bunga dan batang. Tepi stomata terutama terletak pada epidermis bagian bawah daun. Stomata dikelilingi dua sel panjang yang memiliki krolopas, tidak seperti sel-sel epidermis lain. Sel-sel penjaga berguna untuk mengendalikan terbukanya dan tertutupnya stomata. Pada siang hari, air masuk ke sel-sel penjaga secara osmosis, membuat sel-sel penjaga membesar dan melengkung sehingga stoma jadi terbuka. Nah, di sini ada gambar ilustrasi tentang stomata. Nah, di situ ada Gürtelschlaf. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yakni tentang peristiwa membuka dan menutupnya stomata. Oke, faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yaitu faktor internal antara lain cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan asam absisat. Faktor internal, cahaya matahari merangsang sel penjaga menyerap ion K+ dan air, sehingga stoma membuka pada pagi hari. Pada saat cengkaman air dan pengatur tubuh ABA diproduksi di dalam daun yang menyebabkan membran menjadi bocor, sehingga terjadi kehilangan ion K+ dari sel penjaga dan menyebabkan sel penjaga mengkerut sehingga stoma menutup. Faktor internal yaitu jam biologis memicu sarapan ion pada pagi hari, sehingga stoma membuka. Sedangkan malam hari terjadi pembebasan ion yang menyebabkan stoma menutup. Pada malam hari, CO2 masuk ke dalam tanaman dan disimpan dalam bentuk senyawa C4. Selanjutnya, senyawa C4 akan membebaskan CO2 pada siang hari sehingga dapat digunakan untuk fotosintesis. Adaptasi lainnya yang terdapat pada tumbuhan xerofit untuk mengurangi proses transpirasi yaitu memiliki daun dengan stoma tersembunyi yang ditutupi oleh trikoma rambut-rambut yang merupakan penjuluran epidermis. Oke, lanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni tentang gerak perubahan bentuk sel nasti yang dipengaruhi oleh temperatur, yang kedua dipengaruhi oleh cahaya, yang ketiga dipengaruhi oleh air, dan yang keempat dipengaruhi oleh bahan kimia. Sebelum saya menjelaskan keempat faktor tersebut, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu nasti. Bahwasannya nasti adalah suatu gerakan dari tumbuhan yang arah dari gerakannya tidak terpengaruh oleh rangsangan yang ada. Pergerakan tumbuhan ini disebabkan oleh adanya pergerakan pada turgor yang terdapat di dalam jaringan yang berada di tulang daun. Pergerakan nasti pada tumbuhan ini terbagi menjadi 5 macam sesuai dengan kelompoknya. Oke, yang pertama di sini ada gerak nasti yang dipengaruhi oleh temperatur atau yang disebut dengan termonasti. Termonasti adalah suatu gerakan nasti yang terjadi karena
adanya rangsangan suhu yang diterima. Contoh dari gerakan Nasti ini adalah mekarnya bunga tulip pada saat musim semi datang. Lanjut pada pembahasan yang kedua, di sini ada yang namanya yang dipengaruhi oleh cahaya fotonasti. Bahwasannya fotonasti adalah suatu gerakan nasti yang terjadi karena adanya pengaruh rangsangan cahaya yang ada. Contoh dari gerakan nasti ini adalah ketika bunga yang mekar. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara bunga ini mekar. Oke, lanjut pada pembahasan yang ketiga, yakni ada yang namanya air atau biasa disebut dengan hidronasti. Nah, hidronasti atau higronasti merupakan gerakan bagian tumbuhan akibat adanya rangsangan konsentrasi air. Contohnya seperti daun poa prantesis yang menggulung dan melipat akibat hilangnya tekanan turgor dalam sel kipas. Lanjut pada pembahasan yang keempat, yakni gerak nasti yang dipengaruhi oleh bahan kimia kemonasti. Kemonasti, gerak nasti disebabkan oleh rangsangan zat kimia, contohnya membuka mulut daun stomata pada siang hari karena karbon dioksida. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.